Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Kalau minggu kemarin kita sudah membicarakan tentang rancangan usaha pengolahan makanan awetan, mulai kalian membuat brand, membuat nama produk dalam bentuk PowerPoint. Nah, minggu ini kita mulai membahas tentang sistem pengolahan makanan awetan dari bahan nabati. Sebelumnya, kita berbicara dulu tentang apa itu bahan makanan dari nabati. Nah, ini ada contoh. Tada! Nah, ini adalah contoh-contoh dari bahan nabati. Ini ada tanaman serai. Biasanya serai ini yang dimanfaatkan adalah bagian batangnya, digeprek, dicampur ke makanan. Kemudian ini ada juga rimpang-rimpang. Nah, rimpang ini sebenarnya modifikasi dari batang, jadi bisa dikatakan sebagai batang karena kalau kalian mengamati nanti ini bisa tumbuh menjadi tunas baru. Nah, bahan lain yaitu ada daun-daunan. Ini ada daun salam, ini ada daun jeruk. Nah, selain bahan-bahan ini sebenarnya ada bahan lain yang bisa digunakan sebagai bahan nabati, mulai dari akar, kemudian ada bunga, buah, kemudian ada biji, itu juga termasuk bahan pangan nabati. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang bahannya, nah sekarang saya berikan contoh-contoh hasil pengolahan makanan awetan dari bahan nabati. Nah, saya keluarkan satu-satu. Ini ada, nah pasti tahu ini apa. Kalau bentuknya seperti ini, terbuat dari apa? Ini terbuat dari kedelai. Apa itu? Nah, ini tempe. Tempe ini salah satu contoh pengawetan makanan dengan fermentasi. Nah, kemudian selanjutnya ini ada, nah kalian gak akan memperlihatkan mereknya apa. Ini koktail. Jika kalian perhatikan, ini kan ada buah-buahan yang ada di dalamnya. Nah, ini adalah salah satu contoh pengawetan dengan bahan kimia. Kalau kalian pengen mengetahui bahan kimia apa yang digunakan, kalian juga bisa melihat di komposisinya. Nah, bisa kalian lihat di sini ada buah pepaya. Nah, kalau kalian bandingkan buah pepaya yang kalian makan langsung kemudian kalian biarkan, kan pasti berbeda ya. Ini bisa bertahan sampai berbulan-bulan di supermarket. Kemudian di sini ada putih-putih. Putih-putih ini apa? Yang kenyal-kenyal, ini nata de coco, terbuat dari air kelapa. Ini juga termasuk pengolahan makanan awetan, biasanya dengan penggunaan bakteri. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini apa? Pasti tahu ya, kantong teh. Di dalamnya pasti berupa teh kering. Nah, jadi teh itu juga bisa diawetkan dengan cara pengeringan seperti ini. Selanjutnya apa ini? Yang suka ke dapur pasti tahu. Ini adalah gula merah. Terbuat dari apa? Terbuat dari nira. Kalau nira itu diolah seperti ini, pastinya akan cepat basi dan rusak. Lanjut ke minuman serbuk. Ini adalah minuman jahe. Nah, biasanya terbuat dari ekstrak jahe yang sudah dimasak, kemudian menjadi serbuk seperti ini dan dikemas. Nah, contoh selanjutnya, nah yang suka jajan, ini adalah contoh pengolahan yang paling simpel, biasanya berupa penggorengan. Jadi singkong itu kan kalau tidak diolah kan warnanya menjadi pucat, kering dan rusak. Kalau diolah seperti ini bisa lebih awet. Nah, sekarang cari contoh masing-masing dua produk olahan makanan awetan dari bahan nabati, mulai dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji, selain yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian, kalian buat dalam bentuk tabel seperti berikut. Berisi nomor, bagian tumbuhan apa, kemudian bahan nabati apa, dan contoh produknya. Sebagai contoh, yang pertama bagian tumbuhan batang. Bahan nabatinya apa? Rimpang jahe. Contoh produknya minuman serbuk jahe. Contoh kedua,
bagian tumbuhan berupa daun. Bahan nabatinya apa? Contohnya daun teh. Contoh produknya teh dalam kantung teh. Silahkan dilanjutkan minimal 2 pada masing-masing bagian tumbuhan. Kemudian ditulis tangan di buku masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan.